Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi nats renungan kita pada hari kenaikan Yesus Kristus pada saat ini diambil dari kitab atau Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas segala orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita pernah menjenguk orang yang sedang sakit, kita melihat bahwa banyak sekali orang yang berharap kesembuhan daripada dia. Lalu hal yang menarik juga ketika orang-orang mengelilingi seseorang yang sedang sakit itu, mereka berdoa dan mereka juga mendengarkan nasihat atau pesan yang akan disampaikan dari seseorang yang sakit ini. Apabila seseorang ini sudah tua, maka akan ada amanah, pesan atau nasihat yang akan disampaikan. Ini berarti sebuah nasihat itu harus dilakukan, dan orang-orang yang mendengarkannya tetap berharap untuk mendapatkan pesan yang baik atau nasihat yang baik dari seseorang yang sedang sakit tersebut. Terlebih kalau orang tua kita sendiri, bahkan kakek atau nenek kita, jika ada sebuah pesan yang disampaikan, itu menuntut kita untuk melakukannya. Itulah kejadian yang terjadi di dalam nats ini ketika para murid mengelilingi Yesus, tetapi Yesus bukan karena sakit dikelilingi. Dan para murid-murid Yesus berdoa dan berharap bukan karena Yesus supaya sembuh, tidak, tetapi mereka meminta Tuhan menyertai pelayanan mereka di dunia ini. Dan ada pesan yang ingin disampaikan Yesus di dalam nas ini kepada murid-muridnya sebelum dia berangkat ke atas surga, yaitu untuk memberitakan Injil. Melalui perintah ini, bagi kita saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah tugas yang harus kita laksanakan sebagai orang percaya. Kita harus mampu memberitakan firman Tuhan melalui tindakan perbuatan kita sehari-hari. Saya mengatakan tidak hanya seorang pendeta, majelis, bahkan pelayan firman Tuhan di sebuah gereja yang boleh atau yang hanya mampu untuk memberitakan Injil. Bahkan jemaat, bahkan seluruh umat Kristen harus mampu memberitakan firman Tuhan. Bagaimana cara kita untuk memberitakan firman Tuhan? Melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui sikap. Disitulah cara kita untuk memberitakan Injil. Dan ini adalah menjadi pesan bagi orang-orang yang percaya dan setia kepada Yesus.
Dan Tuhan akan menguatkan para hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pelaku firman Tuhan, dan seluruh jemaat yang percaya kepada Yesus akan dikuatkan. Ketika boleh melakukan pemberitaan Injil, ada sebuah tantangan yang terjadi. Tuhan akan menguatkan kita jika kita mampu setia memberitakan firman-Nya. Itu sebabnya tadi dikatakan ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Seluruh apapun penghalang akan diusir oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, banyak sekali cara kita untuk memberitakan firman Tuhan, dan disitulah cara kita untuk mempromosikan bahwa aku adalah seorang pengikut Kristus, bahwa aku adalah orang-orang yang setia menjadi pemberita firman Tuhan. Dan seseorang yang non-Kristen melihat kita melalui kacamata mereka dengan cara apa? Perbuatan kita, apakah kita sudah meniru perbuatan Yesus atau tidak? Dan dari situlah kita dinilai apakah kita benar-benar menjadi umat Kristen yang setia, menjadi pengikut Kristus yang setia atau tidak. Tetapi sebaliknya banyak sekali alasan orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Apalagi zaman sekarang ini. Banyak sekali kaum muda-mudi, saya katakan, yang beralasan tidak mau atau tidak bisa pergi ke gereja. Ada yang mengatakan kerja, bahkan orang tua kita ada yang karena arisan, masak dulu, dan dia tidak sempat untuk pergi ke gereja. Ini adalah sebuah sikap di mana kita tidak menunjukkan bahwa firman Tuhan itu penting di dalam kehidupan kita, bahwa Injil itu penting di dalam hidup kita. Oleh karena sebab itu, jadikanlah hidup ini untuk melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh dan lebih baik lagi. Waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kita, yaitu untuk memberitakan Injil dan menyembah, memuji nama Tuhan. Makanya dikatakan di lagu hidup ini adalah kesempatan karangan dari Pendeta Wilhelmus yang minggu lalu baru saja hembus nafasnya yang terakhir. Melalui lagu itu dia mengatakan selagi kita hidup kita harus mampu untuk melayani Tuhan. Terkhusus saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ada pesan dan tugas yang boleh kita lakukan di dunia ini. Pakailah hidup kita, pakailah waktu kita untuk melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Semoga jemaat yang terkasih selalu diberkati Tuhan dan selalu diberikan kesehatan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.